Halo, cek, cek. Apakah suara saya bisa terdengar, rekan-rekan? Sudah 5 menit kemudian ya, kita akan mulai kelasnya sebentar lagi. Oke, good. Sudah bisa terdengar, alhamdulillah. Apakah suaranya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Oke, Kak. oke, good. Hari ini kelasnya sampai jam 5 ya, teman-teman. Kita mulai dari jam setengah 4 sampai jam 5, jadi durasinya sekitar 1 jam setengah. Karena ini masih menunggu yang lain ya, tadi kita sekitar 5 menit telat, tapi insya Allah nanti materinya tetap tersampaikan semua ya teman-teman. Oke, karena sudah lebih 7 menit nih teman-teman, kita langsung mulai aja kelasnya ya. Apakah semuanya siap? Are you ready guys? Oke, good. Sudah ready semuanya? I will start our class today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Selamat sore semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. We can gather here in our English class today. Hari ini untuk materi bahasa Inggrisnya, persiapan materi bahasa Inggris untuk UTBK SNBT nih teman-teman. Jadi kira-kira soal pada saat nanti tes UTBK SNBT itu bahasa Inggrisnya kira-kira seperti apa Kak ya? Seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman kalau dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya, untuk materi bahasa Inggrisnya itu kita pemahaman bacaan teman-teman. Banyaknya semuanya tentang reading comprehension. Apa itu Kak reading comprehension itu? Jadi reading comprehension itu adalah pemahaman atau kemampuan membaca. Jadi nanti di sana teman-teman akan diuji fokusnya dan ketelitiannya untuk membaca teks dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks yang telah dijelaskan atau disebutkan di atas. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kesempatan kali ini kakak akan memberikan sekitar 20 soal. 20 soal tersebut akan kita bahas bersama-sama teman-teman. Nah, sebentar akan kakak kirimkan dulu untuk file soalnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa sambil menyimak juga bisa membaca soalnya terlebih dahulu. Sebentar. Nah, sudah dikirimkan teman-teman, sebentar sedang loading ya. Nanti bisa di-download oleh teman-teman sambil membaca soal di sini ya. Jadi di sini ada teks dan juga pertanyaannya. Apakah sudah ada ya? Silakan bisa diunduh teman-teman. Okay, before we start our class today, I will introduce myself. Pertama-tama mau perkenalan dulu ya. I am Anissa Rul Aziza. You can call me Kak Anissa. Nama saya Anissa Rul Aziza, teman-teman biasa dipanggil Kak Anissa. I am an English teacher, English tutor, teteh guru bahasa Inggris, tutor bahasa Inggris untuk persiapan bimbel UTBK dan juga sekolah kedinasan juga TNI Polri teman-teman. Jadi teteh biasa ngajar untuk persiapan tes akademik, tes UTBK, terus juga untuk tes TOEFL dan lain sebagainya teman-teman. Nah di sini kakak cuma mau sharing sedikit karena juga sama-sama belajar ya kita sharing sedikit tentang bagaimana sih soal-soal untuk UTBK itu. Sudah diterima semua soalnya teman-teman, silakan diunduh bagi yang belum diunduh biar bisa jadi perkiraan. Tapi kalau yang tidak takut fokusnya terbagi gitu ya tidak apa-apa kan nanti Teteh akan menampilkan eh, PowerPoint-nya dalam bentuk share screen ya. Jadi nanti bisa di sini juga ada soalnya. Cuma kalau lebih lengkap untuk file Word-nya ada yang sudah kakak kirimkan. Ya, mohon maaf teteh agak kurang ini ya, teteh kakak maklum Sunda. Jadi teteh kakak nggak apa ya, aman. Oke, okay, we will start our lesson today teman-teman. Kita punya 20 soal. Oh iya, lupa. Demi kelancaran pembelajaran hari ini, teman-teman, before we start our class today, kita berdoa dulu bareng-bareng. We pray together in the heart.
berdoa dalam hati. Pray, begin. Finish? Oke. Sebentar akan kakak share dulu ya untuk dalam bentuk PowerPoint teman-teman. Kenapa kak yang di apa namanya yang di share itu dalam bentuk PowerPoint? Karena kalau PowerPoint itu teman-teman lebih mudah ya. Jadi di situ sudah kakak buatkan untuk pembahasan dan penjelasannya. Nanti jadi sistem bahasanya adalah dalam bentuk PowerPoint ini ada teksnya. Teksnya untuk nomor berapa sampai nomor berapa. Jadi di sini kurang lebih ada 5 sampai 6 teks teman-teman untuk 20 soal yang akan kita bahas hari ini. Oke. eh, nah, oke. Siap ya teman-teman ya. Silahkan yang mau dibuka Word-nya boleh, atau barangkali pakai dua perangkat bisa, satu di laptop, satu di handphone gitu ya teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah teksnya, ini teks one, teks pertama teman-teman. Number one until four, berarti dia teks untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 gitu ya. Sebentar, ini. Nah, di bawahnya nanti soalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini soal nomor 1. Teman-teman juga pasti sudah lihat dalam bentuk Word yang tadi yang sudah kakak share ya. Lalu nanti di bawahnya ada pembahasannya. Pembahasannya itu isinya gimana Kak? Isinya ada kunci jawaban dan juga ada penjelasan. Kenapa jawabannya itu dan kenapa yang lain jawabannya kurang tepat gitu ya teman-teman ya. Bentar. Barangkali nanti teman-teman ada yang ingin bertanya pada saat penjelasan soal itu bisa ya di kolom chat nanti agar kakak baca dan kita bisa bahas bersama. Oke, ini kita masuk untuk tes pertama ya teman-teman tentang nanoteknologi, teknologi nano. Nah, di sini soalnya untuk nomor 1 sampai 4 kita akan masuk untuk nomor pertama teman-teman. We will read first the question, kita baca dulu pertanyaannya. Number one, the relationship between nanotechnology and its impact is similar with, okay. Nah, di sini ada kata relationship, berarti hubungan atau keterkaitan antara nanoteknologi dengan impact-nya atau efeknya. Nah, ada opsi A sampai I di sini, A, B, C, D, E, teman-teman. Di sini menanyakan similar with, kasus yang sama dengan kasus dari nanoteknologi dan efeknya adalah, gitu ya teman-teman ya. Apakah use of fuel, penggunaan bahan bakar, apakah use of nuclear power, kegunaan dari kekuatan nuklir, use of internet, kegunaan internet dalam pembelajaran, apakah use of antibiotics and the result, kegunaan antibiotik dan manfaatnya, juga the use of artificial intelligence AI ya teman-teman dan dampaknya atau efeknya. Nah, kira-kira nomor 1 jawabannya yang mana nih teman-teman? Ini udah terlihat banget ya dari soal kata-katanya. Jadi di sini biasanya kalau soal tipenya seperti ini, teman-teman perlu mengetahui kira-kira yang kasusnya serupa itu yang mana. Silahkan boleh ketik di kolom komentar ya, di chat teman-teman barangkali ada yang tahu jawabannya. Nah, jadi di teks di atas itu menjelaskan tentang nanoteknologi dan efeknya atau impact-nya. Maka similar, kesamaan kasus dari kasus-kasus di opsi di bawah ini yang sama adalah yang ada yang bisa menjawab kira-kira teman-teman? Oke, kita lihat. Nah, untuk jawabannya adalah E, teman-teman. Kenapa, Kak, kok jawabannya E? Nah, di sini kita lihat, teman-teman. Jadi, terlihat ya, its impact. Oh, berarti juga membicarakan efek atau apa namanya dampak ya. Oh iya, di sini sama.
Gitu. Dalam paragraf 1 dan 2, teks nanoteknologi di atas menjelaskan bahwa nanoteknologi itu memiliki banyak manfaat dan resiko. Di sini kasusnya serupa dengan penggunaan dari AI dan juga dampak penggunaannya yang punya efek luas dari berbagai bidang gitu ya teman-teman. Nah, di sini opsi lain kurang tepat. Kenapa Kak? Di sini sudah Kakak tuliskan untuk penjelasannya ya teman-teman ya. Untuk bahan bakar energi itu fokus pada lingkungan aja, tapi juga tidak seluas cakupan dari teks nanoteknologi. Terus kalau untuk nuclear power itu hanya membandingkan penggunaan jumlah energi, bukan dampak luasnya. Jadi dia tidak serupa. Terus the use of internet in learning and the efficiency of learning. Jadi fokus hanya kepada pendidikan saja. Jadi yang ini cakupannya lebih kecil. Seperti itu ya teman-teman ya. Tidak berdampak luas seperti kasus nanoteknologi. Lalu use of antibiotics, di mana di sini karena untuk membicarakan antibiotik ya, dia hanya efek kesehatan, tidak multidisiplin seperti nanoteknologi. Kak Alta terkecoh sama yang D. Oke, di sini sama ya Kak ya, terkecohnya kalau di sini the result. Nah, tapi bedanya apa Kak? Bedanya adalah the result itu hasil teman-teman. Hasil dari penggunaan antibiotik untuk infeksi bakteri. Nah, di sini adalah impact atau dampak. Kalau hasil biasanya efek dari antibiotiknya, tolong yang checklist di ini ya, nanti ya harus rapid ya teman-teman. Nanti kasihan yang lain juga ya mengganggu gitu ya. Nah, padahal di sini kuncinya adalah impact. Oh, membicarakan efek nih teman-teman. Impact berarti kalau impact itu bisa baik, bisa buruk gitu ya, dan biasanya cakupannya luas dalam berbagai bidang. Jadi karena di sini impact, oh berarti kalau di opsinya ada impact lagi itu sih yang tepat ya. Kalista jangan coret-coret ya. Oke, untuk nomor 1 ada pertanyaan dulu teman-teman. Jadi lebih tepatnya untuk nomor 1 jawabannya I ya teman-teman, atau opsi yang E. Nah, sebelum lanjut ke soal nomor 2, kakak mau bilang dulu nih teman-teman. Untuk teman-teman pada saat nanti mau mengerjakan soal-soal UTBK SNBT, soal-soal bahasa Inggris itu reading seperti ini teman-teman. Jadi teks panjang, di bawahnya ada soal, dan kita mengharuskan untuk menjawab soal-soal tersebut. Pastikan semuanya diisi, jangan sampai ada yang kosong. Karena itu bisa menambah poin ya teman-teman ya. Jadi walaupun kalian tidak tahu jawabannya, tidak bisa pastikan diisi saja, menjawab saja. Karena itu barangkali rezekinya betul bisa menambah poin teman-teman gitu ya. Nah, untuk tips triknya apa Kak? Nah, untuk reading itu teman-teman, pada saat mengerjakan karena soalnya banyak dan waktunya terbatas, jangan dibaca teksnya teman-teman. Kalau dibaca teksnya udah ngepanjang, kadang kita tidak tahu artinya ya, itu akan menghabiskan waktu, boros waktu. Jadi, tips yang pertama pada saat kalian mengerjakan reading itu dibaca soalnya. To the point, langsung dibaca kepada soalnya apa yang ditanyakan. Setelah tahu maksud atau inti dari pertanyaan yang ditanyakan, teknik baca cepat atau skipping ya ke dalam teks yang dimaksudkan. Jadi semisal soalnya number 1 itu what's the main idea of paragraph 1? Misalkan teksnya di atas ada 5 paragraf. Pertanyaan pertama itu ide pokok dari paragraf 1. Nah, teman-teman kalau sudah baca nomor 1 soalnya seperti itu, fokus kepada paragraf pertama saja. Baca paragraf pertama, temukan ide pokoknya. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu tips pertama. Tips kedua adalah to the point kepada kalimat yang dituju. Contoh ide pokok. Ide pokok fokus kepada paragraf yang dituju dan kalimat-kalimat awal saja teman-teman. Pembaca 1 sampai 3 kalimat awal paragraf itu sudah membuat teman-teman tahu jawaban atau ide pokok dari pertanyaan yang dimaksudkan gitu ya. Nah, itu untuk tipsnya. Terus tips yang ketiga, banyak-banyak berlatih soal-soal membaca dan juga banyak-banyak menghafal kosakata teman-teman. Karena semakin banyak pengetahuan kosakata teman-teman juga akan meningkatkan kinerja teman-teman saat mengerjakan soal-soal reading gitu ya. Nah, semisal yang ditanyakan kesimpulan nih teman-teman. What's the purpose of the text? Oh, purpose itu tujuan atau misalkan kesimpulan gitu ya.
conclusion gitu ya teman-teman. Itu berarti kesimpulan atau ringkasan atau tujuan biasanya adanya di akhir teman-teman. Kalau yang ditanyakan soalnya seperti itu, baca saja di paragraf terakhir, kalimat-kalimat terakhir. Karena kenapa Kak? Karena biasanya kesimpulan atau ringkasan adanya di paragraf terakhir, kalimat-kalimat terakhir gitu ya teman-teman ya. Nah, itu sedikit tips trik dari kakak untuk mengerjakan soal-soal reading teman-teman. Jadi semoga kedepannya bisa bermanfaat dan juga membantu teman-teman dalam mengerjakan dan belajar soal-soal UTBK SNBT untuk bahasa Inggris. Oke, ada pertanyaan dulu? Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan saja di kolom chat ya teman-teman. Continue, number 2. Kita lanjut ke nomor 2 ya soalnya teman-teman. Nah, karena masih dalam teks yang sama, di sini soal untuk nomor 2 adalah sebentar. Oke. According to paragraph 2, the blah 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 usage of nanotechnology industry, the blah 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 labor, land or maintenance requirements placed on humans. Nah, teman-teman, di sini ada 2 titik-titik. Jadi harus ada dua kata ya. Jadi kenapa di sini ada script di situ teman-teman, maksudnya adalah misalkan more sama lowest. More itu untuk jawaban titik-titik pertama, lowest untuk jawaban titik-titik kedua, gitu ya teman-teman. Di sini kira-kira untuk nomor 2 jawabannya yang mana nih teman-teman? Berdasarkan paragraf kedua. Nah, berarti ada dalam paragraf kedua. Paragraf kedua tadi barangkali teman-teman sudah mengunduh untuk Word-nya ya, sudah dibaca bahwasanya penggunaan nanoteknologi dalam bidang industri akan memangkas atau mengurangi dominan besar kinerja manusia dalam bidang tersebut karena udah digantikan dengan nanoteknologi. Berarti kira-kira antara nanoteknologi yang semakin besar digunakan dengan pengurangan tenaga manusia, kira-kira pasangannya yang mana nih teman-teman? Apakah more lower, ataukah more lower, ataukah less lower, more higher, ataukah less higher teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjawab. Afifah jawabannya B, sebentar ya, minum dulu teman-teman, izin. Hey, good. Kak Afifah betul jawabannya B teman-teman. Sini kita lihat pembahasannya ya. Jawabannya B, more dengan lower. Kenapa more dengan lower? Penggunaan teknologinya semakin besar, nanoteknologi. Jadi pakainya more, karena more itu merujuk kepada lebih banyak, lebih besar. Lower untuk hasil atau jumlah yang semakin sedikit atau dikurangi. Kenapa? Tadi di situ maksudnya mengurangi karena semakin besar penggunaan nanoteknologi, kinerja manusia semakin rendah atau diturunkan atau dipangkas gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk pembahasannya. Jawabannya more dengan lower. Dalam paragraf 2 menyatakan semakin banyak penggunaan nanoteknologi, maka semakin rendah kebutuhan tenaga kerja di lahan, di dalam perawatan, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita opsi yang lain kita bahas dulu teman-teman. Ada more dengan lowest. More sudah betul, tapi lowestnya kurang tepat. Lowest itu artinya paling rendah. Jadi low, lower dengan lowest. Di sini kita butuhnya lebih rendah karena dikurangi, dipangkas gitu ya teman-teman, bukan yang paling rendah. Jadi ini tidak sesuai konteksnya dengan perbandingan yang dimaksudkan. Karena kalau more dengan lebih lagi, lebih rendah, lebih tinggi gitu ya. Karena kalau lowest harusnya dengan most, most dengan lowest. Itu pasangannya teman-teman ya. Nah gini. Low, pasangannya eh, low itu rendah teman-teman. Terus kalau ada yang lebih rendah, itu jadi lower. Dengan more. Kalau paling rendah itu jadi the lowest, pasangannya dengan the most. Oke, gini ya teman-teman ya. Ini yang disebut perbandingan, ya. Atau dalam bahasa Inggris rumus grammar adalah degree. Rendah, lebih rendah, paling rendah. Nah, gitu ya teman-teman. Less lower. Kalau less itu malah kebalikan dari more ya. Jadi di sini maksudnya nanoteknologi itu dikurangi, padahal tidak sesuai dengan teks.
Terus more higher. Nah, more-nya sudah betul, higher-nya yang kurang tepat ya teman-teman ya. Karena higher itu lebih tinggi, padahal karena ada nanoteknologi, manusianya jadi berkurang untuk kinerjanya. Lalu less dengan higher ini yang opsi malah salah total, dua-duanya salah gitu ya teman-teman, berlawanan, sangat berlawanan dengan teks yang kita bahas. Seperti itu ya. Oke, ini untuk soal nomor 2 teman-teman. Nah, nomor 2 ya? Iya, betul. Oke, share screen-nya aman ya teman-temannya, terlihat jelas untuk pembahasannya. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk nomor 2, barangkali ada pertanyaan silahkan dituliskan saja di kolom chat teman-teman ya. Barangkali ada tanggahan atau misalkan ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Number 3, which sentence is irrelevant to the topic discussed in paragraph 2? Which, berarti kalau which menanyakan yang mana. Sentence adalah kalimat teman-teman, irrelevant. Dari kata relevan itu berarti nyambung atau relevan. Ada kata ir depannya, berarti itu yang berlawanan atau artinya tidak relevan atau tidak terkait, tidak nyambung dengan topik yang sedang didiskusikan. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris gimana Kak? Kalau nggak ngerti bahasa Inggris harus belajar ya Kak, kunci satu-satunya gitu ya. Sedikit demi sedikit kita coba dulu, kita usahakan dulu teman-teman. Dari mulai kita apa namanya hafalin kosakatanya satu persatu, atau bisa ikut kursus kelas bahasa Inggris, atau teman-teman bisa mulai nyoba gitu ya, suka ke bahasa Inggris dengan cara baca bukunya, nonton filmnya, dengerin musiknya. Jadi buat diri kita itu jatuh cinta dulu sama bahasanya, baru nanti kita punya semangat dan antusias untuk belajar bahasa tersebut. Seenggaknya bukan untuk belajar kita bisa ngomong, itu mah istilahnya mungkin udah beda tujuannya teman-teman. Seenggaknya kita tahu apa yang kita baca itu, kita ngerti arahnya kemana, maknanya kemana gitu teman-teman. Karena mumpung waktunya masih panjang, masih banyak waktu untuk belajar teman-teman, bisa dimulai dari sekarang. Ikut bimbel bisa, terus mulai di move suka lagu bahasa Inggris, tata bahasa dan lain sebagainya, dan juga sedikit demi sedikit ngapalin kosakatanya teman-teman. Banyak ya kamus online yang free, bisa di-download. Makan. Ya, gimana? Jadi nanti itu ya, seperti itu. Jadi yang penting teman-teman, kalau belum ngerti sama sekali, bisa ikut bimbel, bisa belajar sedikit demi sedikit, bisa belajar bareng juga sama teman-teman, terus banyak-banyak cari info tentang soal-soal UTBK. Seperti apa sih soal UTBK itu gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan jangan lupa setiap soal yang sudah dibahas atau pelajaran yang sudah didapat itu di highlight. Di highlight itu maksudnya gimana Kak? Dirangkum yang penting-pentingnya, dipahami. Nggak harus textbook tertulis, tapi gimana cara kalian masing-masing bisa memahami materi tersebut juga istilahnya diingat sampai nanti ke depannya gitu teman-teman. Jadi ada hasil yang didapat dan nanti sedikit demi sedikit makin banyak materi, makin banyak pembahasan, makin banyak wawasan yang sudah kalian dapat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pada saat nanti UTBK realnya, realnya seperti apa, kita sudah punya gambaran, sudah punya pengalaman, dan sudah punya persiapan yang matang gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terpaku, aku nggak bisa Kak, itu salah mindsetnya teman-teman. Aku bisa, aku walaupun sekarang belum bisa, tapi aku mau belajar, aku harus belajar gitu ya teman-teman. Kak, cara kita tahu level bahasa Inggris kita sampai mana? Nah, Kakak, kalau untuk levelnya, kita itu ada tes sebenarnya kalau bahasa Inggris ya. Ada TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS, tapi itu untuk kepentingan, ada tujuannya biasanya untuk melamar kerja dan lain sebagainya. Coba teman-teman barangkali mau tahu, itu bisa ikut tes seperti itu, atau bisa ikut-ikut tes tryout bahasa Inggris online gitu ya teman-teman. Banyak juga yang gratis, jadi kita tahu, oh kita skornya segini, oh kita kemampuannya segini, apa aja sih kira-kira yang harus di up, apa aja sih kira-kira yang harus di improve gitu ya teman-teman, yang harus dipahamkan lagi, yang harus belajar lagi gitu ya. Ada TOEFL, ada TOEIC kalau untuk tes resminya ya teman-teman ya. Mungkin kakak tuliskan. Oh,
Bahasa Inggris. Ada lagu, film, soal-soal, dan lain-lain. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi harus pintar-pintar afirmasi. Afirmasi itu apa, Kak? Eh, reaksi positif kepada diri sendiri. Bisa, semangat, pasti bisa. Sekarang belum bisa, tapi nanti pasti bisa. Aku mau belajar seperti itu, teman-teman. Karena apa itu masa depan kita, apa itu cita-cita kita, apa itu nanti hasil yang akan kita tanam, itu apa yang akan kita lakukan sekarang. Tergantung apa yang kita lakukan sekarang, tergantung usaha dan proses seperti apa yang kita jalani gitu ya teman-teman. Jadi usahakan sekuat mungkin istilahnya sejauh mana yang kita bisa, usaha apapun kita coba untuk meraih cita-cita kita karena nggak ada yang nggak mungkin teman-teman, semua mungkin kalau usahanya betul-betul sejauh yang kita bisa gitu ya teman-teman ya. Hasilnya gimana Allah, yang penting kita berusaha sejauh yang kita bisa, korbankan semua yang kita bisa gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Yang tidak relevan dengan topik di atas. Ada kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, kalimat empat. Non, itu tidak semuanya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Tadi ada di paragraf kedua ya teman-teman ya, yang kalimatnya ada nomornya. Satu dalam kurung dua. Nah, itu maksud nomor kalimatnya ya teman-teman. Di sini yang tidak relevan dari kalimat satu, dua, tiga, empat. Barangkali teman-teman ada yang sudah baca teksnya tadi. Sentence to hmm, sentence to relevan Kak. Dia membahas tentang contoh-contoh, jadi kurang tepat jawabannya, bukan yang B. Yang C juga bukan. Ada jawaban lain mungkin? Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Sentence one. Iya, kurang tepat. Kenapa ya Kak? Mengecoh ya soalnya ya. Ya teman-teman, yang tidak relevan itu sebenarnya kalimat satu teman-teman. Dimana kalau kalimat 2 sampai 4 itu sudah fokus kepada contoh-contoh rinci dari yang diminta. Iya betul, mengecoh banget ya teman-teman ya. Padahal dia nomor pertama sebagai openingnya, tapi kenapa malah tidak relevan. Nah, di situ teman-teman, dari sebelum ada kalimat yang bernomor ini, itu ada kalimat sebelumnya ya, itu kita kaitkan dengan awal paragraf 2, yang kurang relevan itu malah yang kalimat satu ini teman-teman. Kenapa Kak? Karena di sini dia membicarakan major benefit dari nanoteknologi. Ada water purification, energy, cycle enhancement, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, akan kakak tambahkan lagi teksnya. Nah, di sini ada widely extend from its medical, ethical, mental, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat nih teman-teman, ini kan untuk berbagai bidang nih, ini sudah disebutkan di sini. Maka tinggal kita apa namanya, rincikan lagi secara detail di mana great impact-nya, terus juga reduce size-nya, dan juga untuk reduce apa itu namanya, decrease-nya. Jadi di sini kalau untuk yang nomor satu kurang relevannya di mana teman-teman? Karena di sini membahas lagi bidang yang lain, yaitu manufacturing metodenya, purification system-nya, energy system. Padahal di sini sudah dijelaskan secara detail. Jadi sebenarnya dari paragraf ini antara 1, 2, 3 dengan 4 yang kurang itu di apa namanya, di yang pertamanya teman-teman. Kalimat satu gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi nomor 3 itu jawabannya itu ya teman-teman ya. Bentar. Sentence one. Nah, di sini. Membahas manfaat nanoteknologi. Kalimat satu paragraf tersebut ini itu masih relevan. Jadi jawabannya sentence one.
Oke, barangkali nomor 3 ada pertanyaan, silahkan dituliskan saja teman-teman ya. Kita lanjut untuk nomor 4. The author mentioned negative effect on the field of workforce in paragraph. Nah, author itu penulis teksnya maksudnya teman-teman ya. Menyebutkan, mention, negatif efek negatif di bidang ketenaga kerjaan atau kinerja manusia di situ maksudnya. Tadi membicarakannya ada workforce di mana kalau nanoteknologi diberlakukan semakin tinggi, maka penggunaan daya kerja atau kinerja manusia semakin rendah. Itu dijelaskan dalam paragraf berapa teman-teman? Tadi kita baru membahas paragraf itu ya. Di mana dijelaskan dalam paragraf kedua teman-teman ya. Tadi kita dari soal 1 itu masih membahas tentang paragraf kedua. Di mana dalam paragraf kedua menyebutkan ukuran nanoteknologi itu kecil, tapi dapat mengotomatisasi atau bisa menghandle tugas yang banyak. Jadi sehingga pembarusan kata sehingga kebutuhan tenaga kerja atau kinerja manusianya akan terkurangi, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk opsi lain kenapa kurang tepat? Paragraf 1 itu membahas definisi, jadi kurang tepat. Paragraf 3 membahas tentang resiko secara umum, bukan khusus untuk tenaga kerjanya ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kenapa cuma 1, 2, 3 emang cuma ada 3 paragraf gitu ya teman-teman ya. Dan yang membahas tentang nanoteknologi dengan manusia, perbandingannya itu hanya di paragraf kedua gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini soal nomor 5 teman-teman. Jumble itu acak-acakan atau masih teracak. Di sini teman-teman reorder, please reorder. Kalau ada pertanyaan please reorder berarti harus diurutkan kembali. Kira-kira opening yang betul itu yang mana? Kalimat awal itu yang mana? Terus kedua, ketiga sampai terakhir. Silahkan dibaca dulu teman-teman. Barangkali yang bisa menjawab untuk soal nomor 5 jawabannya kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ini membicarakan apa ya? Ini membicarakan tentang regulatory body di US di apa namanya tentang proteksi lingkungan dan juga kesehatan consumer teman-teman. Nah, kita lihat untuk jawabannya kira-kira ada yang bisa menjawab. C untuk nomor 5. Apakah C? Apakah yang lain? Kalau untuk C sebagai kalimat awal sudah betul ya teman-teman ya. C dengan A itu adalah urutan yang tepat. Jadi C kalimat pertama dan A kalimat kedua. Nah, tinggal kita teliti lagi nih teman-teman. Kita analisa lagi. Kira-kira kalimat yang ketiga itu apakah B, apakah D, ataukah I? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jawabannya yang betul adalah yang D, teman-teman. C, A, D, B, I. Betul. Ada Kak, siapa ini? Kak Citra. Kak, siapa ini ya? Susah namanya. Nah, ini kita jelaskan kenapa ini jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Urutannya logis sesuai alur penyampaian ide yang benar secara tata gramatikal gitu ya teman-teman. Di mana yang C itu kalimat opening atau kalimat awal memperkenalkan lembaga yang mengatur risiko nanopartikel. Yang kedua adalah yang A, di situ dilanjutkan dengan penyebutan contoh sektor pangan organik yang melarang nanopartikelnya. Nah, apa namanya? Yang D itu jawaban yang tepat karena menyebut deklarasi awal di Australia. Kenapa Kak? Kok yang D sih yang betul gitu ya teman-teman? Karena alur penyampaian ide itu yang betul alurnya seperti ini teman-teman. Dari lembaga pelayanannya, lalu disertai dengan contoh, deklarasi atau persetujuan atau legal, terus isu baru dilanjutkan dengan kelanjutan penerapannya. Jadi yang sesuai dengan alur yang betul adalah opsi yang D, teman-teman. Yang dilanjutkan dengan yang B menyatakan regulasi dan juga yang terakhir
kelanjutan penerapan larangan di Kanada dan Demeter Internasional. Betul yang jawabannya D, good teman-teman ya. Silakan sambil kita bahas, sambil teman-teman isi juga. Jadi nanti pada saat pembahasan akhir gitu ya, dari 20 soal, teman-teman punya ini nih, punya perkiraan tersendiri. Oh iya, dari 20 soal aku betul berapa ya gitu ya. Kalau sudah betul 10 soal ke atas, sudah aman teman-teman. Tapi kalau yang masih 10 soal ke bawah, perlu banyak belajar lagi, perlu banyak latihan lagi. Jadi ya teman-teman ya, jangan patah semangat, malah harusnya tambah semangat gitu biar progresnya lebih baik. Good, teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita masuk untuk teks kedua, teman-teman. Tadi untuk nomor 5 masih masuk ke soal pertama sebenarnya ya. Teks pertama, sorry. Cuma sudah jumble, jadi tidak reading kepada fokus teks yang di atas. Nah, number 6 until 8 untuk nomor 6 sampai soal nomor 8. Nah, di sini teksnya adalah membicarakan tentang apa kira-kira teman-teman? These days, for many of us and our workdays by closing one screen and turning to another. And with COVID-19 cases continuing to spike across the country, staying home, staring at screen, etc. Nah, berarti di sini tentang kehidupan zaman sekarang yang screen time. Screen itu apa? Main HP terus, main gadget terus, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Screen itu layar. Kita menghabiskan banyak waktu kita untuk melihat layar. Dari layar satu ke layar yang lain, scroll sosmed, bikin status, dan lain sebagainya. Apalagi ada COVID-19 kemarin, jadi dominan besar waktu kita digunakan untuk screen time. Nah, screen time ini nggak semuanya punya efek baik saja teman-teman, tapi juga ada efek yang tidak baik. Sorry, ini coretannya dihapus ya guys. Jadi ada juga dampak negatifnya teman-teman. Nah, di sini membicarakan dampak negatif tersebut. Ya, dari ada teenager, rata-rata 7 jam 22 menit, terus ada adult, ada tuh orang dewasa, ada juga anak-anak dan lain sebagainya. Dan apa sih yang ditimbulkan dari kebanyakan kita screen time itu teman-teman ya? Kita masuk soal untuk nomor 6 teman-teman. The blah 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 have the lowest psychology well-being because of the number of screen time. Di sini maksud soalnya apa teman-teman, ada yang tahu? Novel, jangan coret-coret ya. Lowest psychology. Jadi dari screen time itu di situ dijelaskan teman-teman efeknya eh, ke psikologi. Ada yang depresi, ada yang apa ini tadi mana di sini ya? Mental health dan lain sebagainya. Ada teenager, ada adult, ada kids, ada moderate yang paling istilahnya terkena dari apa itu namanya psikologinya itu yang mana teman-teman? Jawabannya A, iya betul, teenager, gitu ya. Kenapa Kak kok teenager di sini? Makanya di sini ya teman-teman ya. Nih, mana tadi? Hmm, itu banyak dialami oleh teenager. Mana ya tadi udah nemu? Jadi kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Nah, di paragraf ketiga lebih tepatnya tadi ya, cuma tadi nyari belum ketemu. Tadi kalau baca udah. Paragraf 3 menyebutkan penelitian di tahun 2018 menemukan remaja. Remaja itu kisaran 14 sampai 17 tahun, 14 under 17, penggunaan layar perkiraan 7 jam lebih dalam sehari. Ini rata-rata ya teman-teman, nyatanya secara realnya itu malah banyak yang di atas 7 jam termasuknya singkat itu ya teman-teman ya, kalau kita lihat di masyarakat gitu ya. Itu yang punya dampak psikologi atau anxiety paling tinggi, hampir 2 kali lipat, di mana kena istilahnya depresi atau mentalnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kesejahteraan psikologisnya paling rendah. Memang yang dilihatkan tadi secara data
itu adult yang paling tinggi penggunaan screen time-nya, tapi di sini yang ditanyakan adalah efek psikologinya. Maka kalau efek psikologi betul jawabannya yang teenager gitu ya teman-teman ya. Moderate users itu kesehatan psikologinya memang lebih rendah dibanding non pengguna, tapi bukan dia yang paling rendah. Kalau untuk kids tadi anak-anak hanya dibahas durasinya saja, tapi tidak membahas tentang psikologinya. Adult memang paling banyak menggunakan layar, tapi bukan kesejahteraan psikologinya ya teman-teman. Terus all answers are correct. Semua jawaban betul. Ini salah karena nggak semua jawaban betul ya. Yang betul hanya opsi A saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, good. Continue number 7. Kita lanjut untuk soal nomor 7 teman-teman. Soal nomor 7. Which of the following is not part of the text? Di sini dari following itu pernyataan di bawah ini. Jadi dari opsi A sampai sampai E, not part, yang bukan bagian dari teks di atas. Artinya dari opsi berikut ada yang tidak dijelaskan di teks atas, teman-teman. Kira-kira yang mana? Apakah yang A, weekly screen time has been going up this past year, ataukah yang B, ataukah yang C, ataukah yang D, ataukah yang I, teman-teman. Ada yang bisa menjawab, teman-teman, untuk nomor 7? Kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Yang kurang tepat. Jawaban lain, teman-teman? Jawabannya, ini agak mengecoh. Iya, betul, Raffi ya. Jawabannya B. Jawabannya B, teman-teman. Malah yang kita anggap betul itu jawabannya ini ya, ternyata bukan bagiannya ya, teman-teman ya. With the appearance of COVID-19, we have more time to look at screen. Nah, memang tadi ada keterkaitan dengan kasus COVID-19, tapi di sini bukan bagian yang ditujukan, teman-teman. Itu interpretasinya berbeda dengan yang tadi dijelaskan di teks. Kak, nanti PDF-nya dikirim, Kak. Ya, dikirim, Kak. Boleh ya, nanti pembahasannya dikirim kalau udah selesai ya, teman-teman ya. Kita selesai membahas, waktunya berakhir. Nanti kakak akan share juga di sini. Nanti jadi kalian sebelum les bisa diunduh dulu di seru-seru. Ya, susahnya soal reading itu teman-teman, kalau orangnya anggap remeh, gampang baca doang, kalau baca juga pasti bisa jawab. Itu nggak sepenuhnya betul ya teman-teman ya, karena kita membaca malah kita gampang terkecoh, ini jawabannya yang mana, opsinya nyerempet, mirip-mirip, ini sebenarnya yang mana ya, jadi kita perlu interpretasi atau analisis tambahan. Kira-kira ini yang paling tepat, yang paling best answer itu yang mana gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu. Terus sama halnya gini teman-teman. Kalau kalian ujian bahasa Indonesia, itu bahasa kita sendiri, bahasa kita dari lahir, bahasa negara. Tapi banyak juga yang nilainya masih di bawah. Padahal tinggal baca, pemahaman baca, kita tahu artinya, tahu bahasanya, kita tinggal jawab. Gitu ya teman-temannya, apalagi bahasa Inggris. Jadi bukan hanya persoalan membaca, masalahnya minat baca di negara kita itu masih rendah termasuknya teman-teman. Jadi perlu banyak-banyak membaca lagi agar kita terbiasa gitu ya teman-teman ya. Sampai jam 5 Kak. Jam 5 ya. Nah, di sini teks menyebut COVID-19 itu membuat banyak orang menghabiskan waktu di rumah di depan layar, tapi tidak menyatakan secara eksplisit bahwa kita punya lebih banyak waktu untuk melihat layar, gitu ya teman-teman ya. Jadi pengertian atau interpretasinya berbeda antara kita punya lebih banyak waktu untuk melihat layar dengan kasus COVID-19 yang mengharuskan kita stay di rumah dengan screen time tersebut. Gitu. Kalau untuk yang opsi A itu ada di teks ya, di mana meningkat dalam past year karena dari kasus tadi. Terus di 2018 itu yang kasus yang tadi juga handful of times a day. Terus juga di sini tentang keterbatasan studi, di mana tidak bisa dipastikan secara real hubungan sebab akibatnya, itu juga ada di teks. Terus, screen time is not the root of all evil, di mana bukan hanya akar satu dari screen time itu gitu ya teman-teman, di mana banyak
faktor-faktor implisit atau hal-hal implisit yang menunjukkan hasil dari screen time tersebut. PDF-nya di-share di sini ya Kak ya. Kayak tadi tuh nge-share Word-nya, nanti juga di-share di sini. Jadi selesai pembahasan teman-teman jangan live Zoom dulu, nanti tunggu dulu Kakak share. Kalau udah diunduh baru boleh gitu ya. Gitu. Ikuti dulu proses sampai akhir ya Kak ya. Ada nanti di akhir. Lanjut untuk soal nomor 8 teman-teman. Oke, Kak Citra oke. The best choice to describe what this whole text talks about. Best choice. Best choice itu pilihan yang tepat, yang menggambarkan kira-kira teks tentang screen time di atas itu membicarakan tentang apa, teman-teman? Oke, betul. Ini bisa ditebak ya, teman-teman. Betul, jawabannya A, teman-teman. Bagaimana keseharian kita itu dari screen time itu berpengaruh sekali dengan well-being kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul, jawabannya A ya, teman-teman ya. Nah, membahas pengaruh penggunaan layar terhadap kesehatan mental, baik positif maupun negatif. Juga ada studi-studi yang mendukung dan menyangkal dari opini-opini tersebut. Kalau yang opsi B itu create screen life balance itu tidak dibahas ya teman-teman ya. Kita cuma screen time, tidak ada screen life balance-nya. Terus use of screen, penggunaan layar itu berpengaruh kepada pola tidur, tidak dijelaskan di teks teman-teman. Terus downside of screen time. Ini tata bahasanya salah ya teman-teman ya. Lebih tepatnya kayaknya gimana ya? Sebentar. Soalnya tadi udah nyoba nyusun kira-kira kalau kata yang tepatnya itu lebih nah gini teman-teman. Ini dari secara gramatikal salah istilahnya ya. Lebih tepatnya gini. To what extent that screen time don't Nah, gini teman-teman, lebih tepatnya ini. Di mana fokusnya dia sejauh mana sih kira-kira screen time itu bisa mempengaruhi dampak buruk atau efek buruk dalam kehidupan manusia atau well-being-nya gitu ya teman-teman. Terus meningkatnya weekly screen time dalam beberapa tahun. Betul meningkat, tapi ini salah satu fakta yang dijelaskan teman-teman, bukan ide utama atau best choice yang kita cari gitu ya. Oke, nomor 8 kakak anggap clear, kita lanjut untuk teks berikutnya teman-teman. Lupakan soal tentang apa teks tadi. Eh, Screen time, sekarang kita move teks lagi. Jadi kalau sudah move teks, move nomor, lupakan teks sebelumnya. Number 9 until 11. Oh, ini untuk soal nomor 9 sampai 11 nih teman-teman. Kita sudah beda lagi. Kita baca dulu. For older adults, social engagement may help strengthen brain areas associated with dementia. A new study published in the journal blah blah blah. Oh, berarti teks ini membahas tentang demensia. Apa itu demensia, teman-teman? Biasanya penyakit ini ya yang sudah lanjut usia. Jadi karena sel otaknya memorinya hilang, jadi dia lupa gitu. Itu yang disebut demensia. Di sini dijelaskan teman-teman penelitiannya. Sambil bisa teman-teman lihat juga untuk di word-nya ya. Iya Kak, betul. Kalau biasanya pasti malah ya itu bentuk teksnya panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang, tapi dominan panjang gitu ya teman-teman ya. Teksnya long text gitu ya teman-teman. Teksnya teks-teks panjang. Below are the information depicted from the text above except. Di sini teman-teman. Di bawah ini informasi yang bisa kita ambil dari teks di atas kecuali. Kalau teman-teman di akhir ada kata except. Except itu berarti kecuali. Berarti yang tidak ada di teks teman-teman. Except perlu diperhatikan kecuali. Maka kalau ada kecuali yang berbalikan dari soalnya. Gitu ya teman-teman ya. Ini nih, except, kecuali. Ini teman-teman. Ini sering banget muncul di soal reading. Jadi kecualinya di belakang, kalau kita nggak fokus, oh informasi yang ada di teks. Padahal harusnya yang tidak ada, karena ini kecuali. Gitu ya teman-teman ya. Except.
artinya kecuali. Jadi, yang berkebalikan. Dengan soal. Jadi karena di sini informasi yang ada di teks tapi kecuali berarti yang tidak ada ya teman-teman ya. Di sini kita lihat dementia cannot be cured, tidak bisa disembuhkan. Establishing socialization for adults itu bisa mempengaruhi memori gitu ya. Micro changes. Terus not all the memory loss is due to dementia. Ada juga yang hard for older adults to socialize in severe situation. Dari opsi ini, kira-kira yang mana nih teman-teman? Yang tidak ada di dalam teks. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Iya. Ada yang jawabannya A, yang A kurang tepat ya, Kak. Memang demensia itu tidak bisa disembuhkan karena memang apa ya? Kalau di situ kan dijelaskan ya, kalau sel memori di otak sudah hilang, maka dia akan hilang permanen, tidak dapat kembali, maka itu disebut tidak bisa sembuh, teman-teman. Itu dijelaskan dalam teks, maka untuk yang A itu betul ya. Terus di situ dijelaskan untuk bersosialisasi, punya teman, punya lingkungan ngobrol gitu ya, itu bisa meningkatkan kinerja otak, jadi nggak gampang lupa. Itu ada, jadi yang B betul. Terus yang C, micro changes inside brain happen before the loss of the brain cell. Jadi micro changes-nya itu hilang dulu sebelum hilangnya sel-sel otak itu, teman-teman. Itu ada dijelaskan juga ya di teks di atas, jadi dia betul. Terus yang E juga ada dijelaskan terkait pandemi, bahwasanya kan harus bersosialisasi agar tidak terkena demensia. Jadi istilahnya kinerja otak itu, kesehatan kerja otak itu lebih terjaga. Tapi karena situasi sekarang itu agak susah, hardcore, susah teman-teman. Nah, jadi yang kurang tepat jawabannya yang D. Kenapa, Kak? Karena enggak semua kehilangan memori itu disebabkan oleh demensia, teman-teman. Jadi emang demensia itu kita lupa, tapi nggak semua memori kita yang hilang itu penyebabnya demensia. Bisa jadi amnesia dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita kecelakaan amnesia gitu ya, contoh misal, itu kan kehilangan memori, tapi bukan dari demensia. Jadi nggak satu-satunya demensia adalah penyebab kehilangan memori seseorang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10 nih teman-teman. Masih soal yang tadi ya teksnya. By reading the text above, we can say that spending time with friends and family is blah 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 at all stages of life. Dari teks di atas, kita perlu banyak bersosialisasi, punya teman, ngobrol sama keluarga, sama teman, istilahnya punya lingkungan yang antusias, yang ramai gitu ya teman-teman ya. All stages of life, kira-kira nih teman-teman, jawabannya yang mana? Ataukah meaningless, salient, insignificant, frivolous, atau trivial? Di sini maksudnya berharga ya teman-teman ya, atau berperan penting. Jadi kita perlu punya banyak waktu dengan teman, dengan keluarga, agar tidak terkena demensia, istilahnya mencegah gitu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B teman-teman, salient. Salient itu artinya seru, aktif, penting, berarti. Berarti jangan cara-cara dihapus ya. Nah, berarti penting atau mencolok atau berarti. Di mana pentingnya sosialisasi untuk menjaga kesehatan otak, apalagi di usia lanjut yang sangat bermanfaat di semua tahapan kehidupan. Kalau yang lain tuh malah kebalikannya teman-teman. Kenapa Kak? Di sini meaningless. Meaningless itu tidak berarti. Dari kata meaning. Meaning itu bermakna. Kalau tambahin less jadi tidak bermakna. Itu kebalikan ya. Insignificant, dari kata significant. Significant itu penting. Ditambahin in di depannya jadi tidak penting. Jadi dia malah berkebalikan teman-teman. Frivolous itu artinya remeh, sepele, tidak penting. Trivial itu juga sama, tidak penting atau remeh, kecil, sepele. Jadi frivolous itu sinonim atau persamaan kata dari trivial teman-teman. Gitu ya. Jadi A, C, D sama E itu maknanya berkebalikan semua. Yang betul cuma satu, yaitu
Valiant ya teman-teman ya. Oke. Sudah 1 sampai 10 teman-teman, sudah setengahnya ya. Masih ada waktu setengah jam lagi. Bentar, izin minum dulu ya, sambil dilihat untuk soal nomor 11. Continue number 11. What does the first sentence from the third paragraph do? Apa yang kalimat pertama maksudkan atau utarakan dalam paragraf ketiga? Jadi di paragraf ketiga tentang demensia tadi teman-teman, kalimat pertamanya itu mengutarakan apa? Apakah a problem, instate a problem, masalah, ataukah restate idea, mengutarakan kembali ide-ide pokok, ataukah memberi contoh, example, ataukah memberikan opini atau pendapat, ataukah analisa statement. Kita lihat teman-teman ya untuk paragraf ketiga. Sebentar akan kakak kembalikan ke dalam teks. Nah, this one teman-teman. Paragraf ketiga. This specific type of MRI data is expensive to obtain, so it made sense to use study data that exists rather than starting from scratch. Spesifik tipe dari MRI tentang penelitian demensia itu mahal banget dan sulit dilaksanakan. Maka di sini para peneliti menggunakan penelitian yang sudah ada. Study data that exists dibandingkan harus memulai penelitiannya dari nol gitu ya. Itu dari kata Felix Gogh yang apa itu namanya? Yang meneliti tentang demensia tersebut. Nah, kira-kira itu apa teman-teman? Mengutarakan apa ya untuk kalimat pertama tentang MRI tadi? Jawabannya dia samanya kurang tepat teman-teman. Jawabannya adalah yang A. It state a problem. Kenapa kak kalau problem? Karena MRI-nya mahal banget teman-teman dan nggak bisa dijangkau katanya. Berarti itu kan masalah baru ya, gitu. Kenapa bukan restate ide yang di atas? Karena MRI belum dibahas di paragraf sebelumnya, gitu teman-teman. Terus opini tentang ini pun bukan opini, ini fakta teman-teman. Karena emang MRI itu mahal banget untuk penelitian ini gitu ya. Terus contoh ini juga bukan contoh, ini istilahnya tantangan atau hal baru yang dihadapi gitu ya teman-teman di pelaksanaan tentang demensia, penelitian demensia itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang A. Paragraf ketiga, teks sosialisasi lansia itu diawali dengan kalimat tentang mahalnya data MRI yang memunculkan masalah atau tantangan dalam penelitian. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Yang B itu kurang tepat karena tidak mengulang ide sebelumnya ya, tentang MRI belum dibahas di paragraf sebelumnya. Terus tidak memberikan contoh, ini pernyataan masalah, jadi bukan contoh teman-teman. Opini itu pendapat. Nah, ini bukan pendapat, ini fakta. Terus bukan analisis teman-teman, karena emang pernyataan awal tentang salah satu tantangan yang dihadapi dari penelitian demensia. Jadi istilahnya bukan statement ya teman-teman ya, bukan pernyataan dari seseorang atau dari siapapun, ini bahwasanya betul terjadi fakta yang dihadapi oleh Felix gitu sebagai penelitinya. PDF-nya di sini ya Kak, dikirimnya di sini ya, di Zoom ya, kayak tadi Word ya. Nanti ada, tunggu aja di akhir, selesai pembahasan, closing, nanti Kakak share untuk PDF-nya ya. Jadi PDF yang ini yang sedang kita bahas nanti akan di-share biar bisa belajar kembali, menganalisis kembali, teman-teman nanti punya waktu luang, dipelajari kembali, biar punya pengalaman baru. Oh iya, soal-soal tentang UTBK seperti ini loh. Terus nanti makin banyak wawasan soal itu makin bagus teman-teman. Jadi membantu banget teman-teman terbiasa dengan soal-soal UTBK gitu ya. Lanjut teman-teman, number 12 until 16. Ini kita sudah teks baru, lupakan tentang demensia tadi, kita masuk ke teks baru tentang radioaktif. Di sini untuk soal nomor 12 sampai soal nomor 16 ya teman-teman ya. Iya, makasih ya Kak Udri ya. Betul, di sini Kak nanti di akhir ya. Oke, aman sejauh ini ya teman-temannya, suara Kak Anissa terdengar.
bisa bisa dimengerti. Barangkali Kakak menjelaskannya kecepatan. Ini kayaknya udah bawaannya ya. Aman. Oke, good. Barangkali udah bawaannya, sorry. Ngomongnya cepet. Ini berusaha lebih santai dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke, radioactive waste is a type of hazardous waste that contains radioactive material. Limbah radioaktif. Apa sih Kak limbah radioaktif itu? Waste itu limbah teman-teman. Adalah hasil dari banyak aktivitas. Contohnya dari uh, studi tentang nuklir, penelitian nuklir, uh, apa namanya, uh, apa itu namanya? Jadi produksi nuklir itu teman-teman banyak menghasilkan limbah-limbah radioaktif di sini maksudnya. Di mana limbah radioaktif itu sangat berbahaya efeknya untuk lingkungan dan manusia, gitu ya teman-teman ya. Ini ada 4 paragraf membicarakan tentang radioaktif. Oke, di sini kita masuk soal nomor 12 teman-teman. In the passage itu apa Kak? Passage itu teks. Jadi teks passage itu sama bacaan yang tadi yang tentang radioaktif teman-teman itu yang disebut passage. Teks di atas, bacaan di atas gitu maksudnya. Brief definition about radioactive waste is followed by, nah, penjelasan tentang limbah radioaktif tadi dilanjutkan dengan apa nih teman-teman? Sini kita lihat, pertama ini penjelasan tentang radioaktifnya ya, pengertiannya, terus berbahaya bagi manusia, lingkungan. Nah ini nih teman-teman, ada LLW, ada ILW, ada HLW. Ini dilanjutkan dengan apa nih teman-teman? Broadly classified, berarti kelas-kelas kategorinya. Maka dari A, B, C, D, E, manakah jawaban yang betul? Yap, betul jawabannya E, Kalvia. The categorization of radioactive waste according to its radioactive content. Jadi berdasarkan kelas kategorinya, ada limbah yang berbahaya, ada yang sedang, itu ya teman-teman tadi dijelaskan ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Soal definisi singkat, di paragraf 2 itu dilanjutkan dengan uraian dari tingkat bahaya dari limbah radioaktif itu sendiri. Radioaktif ya itu tipe radioaktivitas kayaknya tipenya keyboard otomatis jadi teman-teman maksudnya itu radioaktif bukan radioaktivitas. Nah, betul jawabannya yang E. Kalau yang A itu kurang tepat teman-teman karena the method atau metode itu dibahasnya terakhir, bukan setelah paragraf 1 tentang definisi. Terus kind of radioactive, hal-hal tentang radioaktif itu sendiri, di mana tentang power plant, tentang pembangkit listrik, tapi itu bukan di paragraf kedua yang kita bahas. Jadi itu kurang tepat. Terus procedure of keeping radioaktif. Jadi bagaimana sih prosedur untuk penanganan si limbah radioaktif itu sendiri agar aman gitu ya. Itu memang dijelaskan tapi tidak di paragraf kedua ya teman-teman ya. Jadi kurang tepat. Terus explanation different between low and high level. Memang ini ada low, ada medium, ada high tadi ya. Cuma ini kan lebih kepada kategorisasinya, bukan membahas kepada perbedaan mereka sendiri gitu ya. Seperti itu. Terus kalau perbedaan pun di sini kurang satu, karena harus ada 3, bukan cuma 2. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk nomor berapa ini? Nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Categorization atau sinonim dari classification yang tadi yang ada di teks teman-teman ya. Lanjut nomor 13 nih teman-teman. 13 berarti kita sekitar 7 soal lagi teman-teman. 7 soal lagi, waktunya masih banyak, masih sekitar 19 menit. Masih aman nih teman-teman. Nah, soal nomor 13 kita mulai baca dulu ya. Which of the following best restated the underlined sentence in paragraph 2 is. Nah, teman-teman, setelah kita lihat lagi ya, ini harusnya paragraf 3 teman-teman, bukan paragraf 2, sorry ya. Terus juga Teteh lupa, ini belum di underline. Underline itu
garis bawah. Kalimat yang bergaris bawah di paragraf ketiga. Restated. Nah, kalau kalian menemukan best restated berarti di apa itu namanya guys? Di parafrase yang maknanya sama tapi kalimatnya berbeda. Parafrase itu seperti itu. Maknanya sama, intinya sama, tapi diubah ke dalam bentuk kalimat lain, tapi dengan acuan makna yang sama, gitu ya teman-teman. Ini paragraf ketiga harusnya. Kita lihat dulu di paragraf ketiga ya teman-teman ya. Mana ya? Nah ini. This radioactivity naturally decreases over time. So the matter is stored in appropriate disposal facilities for a sufficient period until it no longer poses a threat. Gitu teman-teman. Terus kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Nomor 12? Nomor 13. Yang mirip atau parafrasenya sama, maknanya sama. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Sorry. Bentar ya. Makasih ya Kalvia, bentar. Apa tetap yang salah ini ya? Sebentar. Oh iya, betul. Paragraf 2 ya, sesuai soal ya. Di sini di bagian akhir teman-teman ada ya. Contain higher amount radioactivity, require some shielding and high level was highly radioactive hot due to this heat, sampai akhir di bagian shielding ya. Iya betul. Ya, thank you Kak Alfia, Kak Citra, thank you. Iya, betul. Keterusan jawabannya udah di sini. Iya. Betul guys. Maksudnya adalah penanganan dari si radioaktif itu seperti apa Kak gitu ya. Jadi istilahnya parafrase atau restated dari high level waste tadi. Istilahnya sampah nuklir yang tinggi tingkatan bahayanya gitu ya teman-teman. Restate-nya yang paling betul atau yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Sorry. Bentar. Aduh maaf ya guys, sudah nggak fokus nih teman-teman. Sorry. Lewat, sorry teman-teman. Oh, udah sore, masa udah gak fokus. Sorry. Nomor 13, jawabannya mana teman-teman? Saya udah kelihatan berarti ya. Nomor 13, jawabannya adalah D, betul. Parafrase atau penyebutan kembali kalimat yang berbeda dengan makna yang sama, yaitu untuk menghindari resiko, di mana si material dari radioaktif limbah itu disimpan di tempat yang aman di periode tertentu, di mana akan decrease itu meluruh atau menurun sendiri over time dengan seiring berjalannya waktu. Betul ya teman-teman ya? Di mana kalimat asli menyatakan bahwa radioaktif itu berkurang seiring waktu, disimpan untuk jangka waktu tertentu sampai aman. Di sini memuat ide waktu penyimpanan dan alasan pengurangan resiko. Betul teman-teman. Di mana kalau opsi yang A itu kurang tepat karena di sini ditulisnya should be stored. It doesn't have any threat. Padahal kurang tepat ya teman-temannya. Karena dia memang hilang tapi perlahan dan jangka waktunya lama, tidak langsung hilang begitu saja. Terus radioaktif are kept, doesn't have any risk. Di sini juga salah, padahal dia punya resiko yang besar, bukan tidak punya resiko. Jadi istilahnya disimpan sampai resikonya aman gitu ya. Terus fairly reduce. Nah, akan berkurang cepat, istilahnya hilang sendiri, padahal tidak sesuai karena dia berkurang atau luruh tapi butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Terus despite its long lasting radioactivity juga salah arah, maksudnya di sini bukan despite ya teman-temannya, tidak sesuai atau bertentangan dengan makna kalimat
asli gitu ya. Jadi kurang tepat. Nah, ini 14, makanya kok tadi kakak nggak nyambung ya, ternyata salah soal ya, sorry ya. Number 14, ini juga tadi berarti udah kelihatan jawabannya ya. Number 14, all of the following statements are true according the passage. Except, nah teman-teman ini ada except lagi nih, kecuali. Apa maksud dari pertanyaannya? Uh, Following statement, pernyataan yang ada di bawah nih, dari opsi A sampai E, itu betul sesuai dengan passage atau sesuai dengan teks di atas. Kecuali berarti yang salah atau yang tidak ada di dalam teks, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana nih, teman-teman? Tadi udah kelihatan. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Iya, Kak Alfi betul. Apakah karena sudah melihat ataukah karena memang ini prediksinya Kak? Menjawabnya E. Nah, kenapa di situ nomor yang E kurang tepat, teman-teman? Nah, di situ di apa namanya? Tulisannya bukan the highest ya, teman-teman ya. Ini ya di sini kata highest. Di situ hanya dibilang high. High itu tinggi, kalau highest paling tinggi atau paling berbahaya. Padahal itu kurang tepat. Karena di sini bisa jadi banyak radioaktif limbah yang lebih berbahaya dari limbah tingkatan HLW gitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak sepenuhnya akurat karena di sini tinggi bukan tertinggi, gitu ya. Jadi secara mutlak dibandingkan semua material radioaktif di luar kategori itu bisa saja banyak yang lebih berbahaya. Nah, many activities result in radioactive waste itu betul disebutkan di paragraf 1 ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang hasil dari kegiatan tersebut berupa limbah radioaktif. Terus juga ada low level di mana small amount betul. Memang dia yang harmful-nya atau bahayanya paling rendah, less. Itu dijelaskan. Terus nuclear reprocessing plant itu full is recycled. Betul. 96% dari limbahnya itu bisa di-recycle, teman-teman. Ada di teksnya. Terus time radioactive must be kept. Depend on the type. Berdasarkan dengan tipe sampahnya dan tipe isotop. Isotop itu apa, Kak? Isotop itu elemen kimia atau proton yang berada di limbah nuklir itu sendiri. Jadi dia disimpan, dikategorikan berdasarkan tipe dan kandungan isotopnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak semuanya disimpan dalam satu tempat, gitu nggak. Karena dia dikategorikan tadi berdasarkan tingkat bahayanya. Oke, nomor 14 selesai. Continue, nomor 15, guys. Ini masih tentang soal radioaktif tadi ya, teman-teman. Which of the following can be concluded from the passage? Concluded, teman-teman. Ini inti dari apa namanya pertanyaannya. Di mana dari opsi di bawah ini yang merupakan konklusi atau apa itu namanya? Ringkasan, rangkuman dari teks di atas. Kira-kira kesimpulannya apa nih, teman-teman? Dari teks tentang radioaktif tadi. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Kak Afifah jawab D, kita lihat jawabannya ya Kak ya. Betul. Dimana setelah kita lihat, setelah kita baca teman-teman, kalau soalnya tentang conclusion berarti baca di paragraf akhir aja teman-teman. Biasanya di situ memuat ringkasan atau kesimpulan dari teks yang disebutkan. According to the levels of radioactivity content, there are differences in amount of time, location to store radioactive limbah. Betul. Jadi kenapa tadi disebutkan ada LLW, ILW, HLW, dan juga penyimpanannya berbeda, tingkat radioaktivitasnya berbeda, dan lain sebagainya. Jadi ya teman-teman ya. Jadi lebih tepatnya untuk conclusion-nya yang betul adalah opsi D. Betul, Kak Silah betul, Kak Sasa betul. Yang A itu kurang tepat. Not all radioactive are dangerous. Nggak semua radioaktif material radioaktif itu berbahaya. Ini nggak disebutkan dalam teks ya teman-teman. Bisa jadi ada yang tidak berbahaya, tapi kita tidak tahu karena di dalam teks tidak disebutkan. Terus yang B, all radioactive are dangerous. Semua material radioaktif itu disebut berbahaya. Ini juga tidak
tahu kita ya, barangkali ada yang tidak berbahaya dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan, jadi bukan conclusion yang tepat. Terus, radioactive material should be kept safely, same amount of time. Ah, ini juga salah ya teman-teman ya. Padahal di sini tadi berbeda berdasarkan isotopnya, berdasarkan tipenya, bukan di jumlah dan waktu yang sama. Jadi ini tidak tepat. Yang terakhir, despite their different level, there are differences. Kata despite itu kurang tepat. Karena di sini justru perbedaan level yang menjadi alasan perbedaan waktu dan penyimpanan. Gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya malah berbalikan dengan kalimat asli gitu ya teman-teman. Nah, ini soal terakhir untuk teks radioaktif teman-teman. Habis ini kita move teks berikutnya ya. The author's attitude in the text is, nah, kalau teman-teman nemu soal author's attitude, berarti tujuan atau alasan autor atau penulis menuliskan teks tersebut. Nah, di sini teman-teman, kita perlu tahu dulu teksnya membahas tentang apa dan efeknya apa. Apakah sekedar menginformasikan, ataukah mengkritik, ataukah menyampaikan rasa empati dalam bentuk concern kekhawatiran, ataukah untuk considerate, mempertimbangkan, ataukah untuk menyarankan, sugestif, atau juga bisa invite, mengajak, misalkan tentang ajakan, donasi, apa. Jadi tujuan atau purpose-nya itu, kalau kalian ada nemu kata purpose, nemu attitude, itu artinya sama teman-teman. Jadi penulis tuh pengennya apa? Tujuannya apa? Gitu ya teman-teman. Betul, jawabannya C teman-teman. Kenapa kok teks tentang radioaktif tadi bersifat informatif? Karena tidak ada bahasa yang mengkritik, dia bersifat objektif, mengutarakan sesuai yang tertulis gitu ya, definisi, kategori, cara penanganan tanpa nada empati, tanpa nada emosi atau nada ajakan. Jadi hanya pure sekedar memberikan informasi atau informatif teks teman-teman. Biasa kita sebut sebagai informatif teks yang berisi informasi. Ayo semangat, bentar lagi Kak, kuat. Oke ya teman-teman, sudah sore, ini kelasnya terakhir, jadi sudah agak tidak fokus. Makasih ya teman-teman sudah memaklumi. Tetap semangat ya. Oke, suggestive. Yang A, dari kata suggest, itu saran artinya teman-teman. Menyarankan, biasanya ada teks-teks yang berisi tentang saran. Nah, karena di sini tidak kita lihat tentang bahasa-bahasa saran, berarti ini bukan suggestive text gitu ya. Bukan suggestive text teman-teman. Terus yang B itu considerate, itu untuk empati personal, itu juga tidak kita lihat di sini teman-teman, real secara objektif. Terus concern untuk kekhawatiran pribadi, misalkan ngomongnya tentang bencana atau apa gitu ya, hal-hal yang sedang terjadi sekarang yang sangat memprihatinkan, itu juga tidak kita temui. Terus critical, nah critical text itu biasanya teksnya berisi nada-nada emosi, di mana mengkritik atau kontra terhadap isu yang sedang dibahas. Di sini tidak ada ya teman-temannya, hanya pure memaparkan informasi. Oke, good. Jadi ini informatif ya. Ini siapa yang nyoret? Ada coretan. Oke, nah teman-teman, karena 20 soal, maka ada 4 soal lagi. Nah, 17, 18, teksnya tentang ini. Nanti 19 until 20, itu teksnya beda lagi teman-teman. Kak, kenapa ya? Kok teksnya panjang begini? Banyak, kita ngeliatnya udah pusing duluan, ternyata cuma buat 2 soal. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Memang itu ujiannya. Gitu teman-teman. Jadi panjang, tapi cuma buat 2 soal. Bisa jadi soalnya singkat, tapi untuk 5 soal. Jadi pintar-pintar teman-teman untuk apa namanya fokus. Karena kalau soal bacaan itu harus fokus terus teman-teman. 17 until 18, betul literasi ini yang harus kita itu ya, karena emang soalnya soal-soal literasi. Betul Kak, harus teliti. Dimana soalnya banyak, bukan soalnya teman-teman, jawabannya banyak yang mengecoh. Jadi kita perlu pertimbangan lagi untuk menjawabnya. Pilih yang paling tepat, yang sesuai dengan teks dan soal.
Karena kayak tadi tinggi, jawabannya tertinggi itu juga kurang tepat karena pada bahasanya secara literasi itu berbeda. Jadi soalnya gimana tuh kalau soal UTBK? Soalnya soal-soal literasi. Jadi kalau kalian mau googling atau mau cari-cari referensi soal, carilah soal literasi bahasa Inggris UTBK, teman-teman. Nanti nemunya soal-soal begini, teman-teman, gitu ya. Jadi bukan soal tentang mutlak rumus bahasa Inggris, tentang gramatikal gitu ya. Betul. Kalau literasi itu sebenarnya kayak kita ngerjain ujian nasional bahasa Indonesia aja ya, teman-teman ya. Cuma diganti bahasa gitu. Jadi benar-benar pemahaman literasi kita itu diuji. Telitinya, fokusnya harus stay terus biar kita tetap fokus tahu jawaban yang paling tepat yang mana gitu ya, teman-teman ya. Jadi nggak kayak kita ngerjain soal bahasa Inggris untuk TNI Polri misal. Di TNI Polri banyak tentang soal gramatikal. Jadi kalau kita tahu materi grammar, tahu rumusnya, tahu jawabannya. Kalau ini nggak, teman-teman. Nggak hanya berpacu kepada eh, gimana kita tahu, tapi gimana kita paham, gitu ya, teman-teman ya. Paham teksnya, paham soalnya, pilih jawabannya. Ini tentang climate change, perubahan iklim. Has profound impact across ecosystem. Jadi perubahan iklim juga punya banyak impact atau efek pada ekosistem. Ini jadi tentang perubahan iklim ya, teman-teman ya. Betul ya Kak Muhammad Selah. Jadi kita tinggal sebenarnya bahasa Indonesia kayak kita UN dulu, zaman masih ada UN ya. Dulu Kakak masih ada UN waktu SMK itu masih ada UN, teman-teman. Cuma diubah bahasanya aja. Nah, 17. Which of the following is false? Nah, di mana atau yang mana dari pernyataan di bawah ini yang salah? False, artinya salah, teman-teman. Berarti yang tidak sesuai dengan teks ya. Sorry, teman-teman, dulu. Kira-kira untuk 17 jawabannya yang mana, teman-teman? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Kita lihat. Hmm, jawabannya, ada yang jawabannya E. Jawabannya E, teman-teman. Iya. Kak Kayla kurang tepat, Kak. Jawabannya E ya. Semangat. Ya, Yarden betul. Kenapa salah, Kak? Karena di sini nothing. Di mana apa itu namanya? Ketebalan awan itu tidak berpengaruh kepada temperatur malam hari. Perubahan temperatur malam hari. Nothing. Nah, ini salah. Padahal dia terkait banget gitu ya, hubungannya erat. Teks menyebutkan bahwa hubungan antara peningkatan awan dengan kenaikan suhu malam. Jadi yang ini salah. Harusnya uh, has a very strong relation to do with the change in nighttime temperature karena sangat berhubungan erat, teman-teman. Oke. Yang A itu betul ada di itu ya, teman-temannya disebutkan di mana rata-rata temperatur itu adalah efek yang ditimbulkan dari perubahan iklim, meningkatnya rata-rata temperatur. Terus Daniel itu first ever study tentang temperatur asimetris. Betul, emang tadi dijelaskan ya, bahwasanya Daniel Cox adalah first study atau researcher yang meneliti tentang asimetris dari climate change tadi. Terus yang C, daytime ecology literally overstudied. Nah, betul, memang tadi dijelaskan ya, teman-teman. Ekologi malam itu kurang terlalu dipelajari atau living the nighttime ecology. Meninggalkan atau tidak terlalu didalami. Terus, the time plotted more than 30 years of temperature, bla bla bla. Betul, memang tadi dijelaskan ya teman-teman bahwa dalam teks di atas ada 30 tahun data gitu ya. Disebutkan tahun datanya itu 30 tahun, temperatur dari cloud cover, humidity, precipitation data dan lain
sebagainya. Iya, ayo Kak, semangat 3 lagi. Kalian juga semangat ya teman-teman ya. Kakak aja semangat. Eh, agak ini juga teman-teman ya, karena di sini hujan terus jadi agak agak pilek, tapi tetap semangat. Emang kalau biasanya kalau agak pilek itu fokusnya agak ini ya guys ya, agak hilang. Terus gampang kering tenggorokan. Dua lagi ya teman-teman ya. 18. Oh, sorry, 3 lagi. Astagfirullah. 3 lagi betul. Nah, 18, 19, 20. Yes. Alright. Kita masuk soal nomor 18 teman-teman. Ini masih tentang climate change ya. Nanti di 1920 kita move text. Sekarang masih di teks tentang perubahan iklim teman-teman. To put in another word, we can say that this text talks about. Nah, kalau teman-teman dapat soal put in another word, maksudnya adalah kata lain. Dengan kata lain atau dengan kalimat lain, kita bisa bilang atau teks itu berisi tentang apa. Jadi istilahnya mah, apa ya teman-teman ya, kata lain dari kalimat asli gitu ya teman-teman ya. Bisa kita katakan juga. Nah, gitu teman-teman. Kira-kira apakah yang A, B, C, D, ataukah I, teman-teman? Ada yang jawab B, Kak Yardan? Oke, kita lihat. Nah, kurang tepat, Kak. Kita lihat ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa, Kak? The shift in daily temperature influences how plants and animals cope with climate change. Kenapa? Karena di sini memang kata lain, bukan kata lain, sorry guys. Kalimat lain yang diparafrasekan sesuai yang dimaksudkan dalam teks di atas. Di mana perbedaan siang dan malam itu asimetri suhunya itu berbeda, di mana sangat mempengaruhi perilaku ekosistem. Kayak tadi apa yang dianalogikan di sini ya teman-teman ya? Saya lupa. Belalang kalau nggak salah ya. Belalang sama laba-laba. Laba-laba kalau suhunya panas itu lebih masuk duluan. Sorry apa ya? Berburunya tuh nggak nyampe lama gitu. Jadi si si belalang itu lebih cepat atau lebih banyak menghabiskan tanaman. Nah, tapi laba-laba di waktu malam juga lebih ekstrim, di mana ekosistem dari si belalang itu bisa jadi habis di malam hari dibabak langsung oleh apa itu namanya? Laba-laba, maksudnya. Warming allowed spider to seek cover earlier in the day. Nah, jadi di situ sangat berpengaruh terhadap ekosistem gitu ya teman-teman ya. Nah ini, uh, daily temperature influences how plants and animals cope with climate change. Maka perubahan iklim itu sangat mempengaruhi. Iklimnya berubah, maka dari ekosistemnya juga berubah perilakunya, menyesuaikan dengan asimetri suhu yang ada gitu ya teman-teman ya. Nah, yang A itu kurang tepat. Kenapa Kak? Ini betul, tapi dia hanya salah satu efek contoh, bukan ide utama dari yang dimaksudkan. Kalau pertanyaannya bentuknya dengan kalimat lain atau dengan kata lain atau di lain sisi, itu maka kita cari dulu ide utamanya teman-teman. Ide utama itu yang mewakili seluruh teks tersebut, baru kita cari beda kalimat tapi maknanya sama gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya salah satu contoh, bukan salah satu opini, tapi ide pokok dari teks tersebut. Baru kita analogikan dengan kalimat yang lain gitu ya teman-teman ya. Terus, one of climate change repercussions is rising average temperature. Ini betul, tapi terlalu umum. Tidak fokus kepada perbedaan siang dan malam, asimetri suhu itu sendiri. Terus, weather regions got cloudier at daytime and warmer at night. Jadi, betul, apa namanya, di wilayah-wilayah yang istilahnya lembab, basah gitu ya teman-teman ya, berhujan, berair, itu dingin atau berawan di siang tapi hangat di malam. Tapi ini memang ada dijelaskan, tapi salah satu fakta, bukan inti atau ide pokok ya teman-teman ya. Terus, nowadays climate change is really messed up. Ini nadanya informal,
Ada kata mess up, teman-teman. Mess up itu informal ya, jadi tidak sesuai bahasa-bahasa akademik yang biasa di soal-soal literasi. Oke, itu ya teman-teman ya. Waktunya, oh iya, sorry, udah lebih 6 menit ya, sorry teman-teman. Katanya agak cepat ya. Ya, iya, oke. Nomor 19-20, teman-teman, ini pembahasannya nggak akan terlalu panjang karena sudah lebih waktunya. Makasih ya kalau ya. Ini kakak masih santai aja. 19-20 ini tentang uh, AlphaFold in the new version of AlphaFold. 19. Silahkan kalau yang sudah punya jawabannya diketikkan ya. Based on the passage, it can be inferred that a big advantage AlphaFold has over more traditional methods of predicting the shape of a protein is. Nah, manfaat besar dari AlphaFold itu bisa kita rangkum kira-kira yang mana teman-teman? Daripada metode tradisional, sudah banyak yang ke AlphaFold. Itu apa sih ininya teman-teman? Invertnya. Jawabannya D. Apa ya? Oke, udah nemu nih jawabannya teman-teman. Apakah D, apakah C, ataukah B? Jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Ada yang jawab B? Iya, betul, Kak Citra. The rate at which it can make prediction. Di mana dengan membandingkan metode tradisionalnya yang memakan waktu mingguan atau bulanan dengan metode tradisional tadi teman-teman. Kalau kita simpulkan ya. Tapi kalau kita pakai AlphaFold itu cuma 1 sampai 2 hari saja proteinnya sudah istilahnya sudah ada hasilnya. Jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau yang A itu tidak disebut secara langsung, yang C juga tidak tepat, D dengan I juga tidak tepat. Semangat guys, satu lagi guys. Iya, semangat ya, semangat teman-teman. The last, this is the last, terakhir. Which of the following statement is true? Yang betul teman-teman. Semangat, makasih ya Kak Kayla ya. Aduh ini juga sudah, mukanya sudah tidak berbedak lagi ya guys ya, sorry. Pernyataan yang betul dari di bawah ini teman-teman. Berarti ini banyak yang salah ya. Yang betul yang mana kira-kira teman-teman? A, B, C, D, or E? Jawabannya yang mana? Oke, yang mana kira-kira teman-teman? Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kalau sih kurang tepat ya Kak ya? Oh, iya, lebih tepatnya yang D, teman-teman. Di mana disebutkan bahwa dapat memproduksi atau hasil dari produksi metode AlphaFold itu lebih akurat, tinggi, akuratnya jauh gitu ya teman-teman ya. Di mana 36% prediksi ini akurasi, memiliki akurasi yang bagus hingga tingkat atom. Jadi cukup bagus untuk pengembangan obat. Kalau yang A itu kurang tepat karena nearly every. Jadi hampir setiap protein, bukan semua. Yang B juga kurang tepat karena di sini teks bilang ini prediksi yang tidak atomik pun tetap berguna. Yang C juga kurang tepat, yang I juga kurang tepat. Oke, sudah ya teman-teman ya. Sebelum kakak tutup, alhamdulillahirrahmanirrahim, ada pertanyaan dulu. Sambil kakak mau share ininya ya, PDF-nya ya. Wait for a moment teman-teman. Any question maybe? Sudah ya, guys. Sebentar lagi loading. Sudah dikirimkan nih, guys. Oke. Ya, you're welcome, teman-teman. Sama-sama semuanya. Very happy to see you guys today. I hope all I can share with you today can give you some benefits. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman. Salah satu usaha teman-teman dengan hadir di kelas ini, ya kita sama-sama belajar untuk persiapan UTBK SNBT. Hari ini materi bahasa Inggris bisa menjadi salah satu support masa nanti sama Allah diijabah gitu ya teman-teman ya.
Amin. Makasih Kak Afifah ya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap berusaha, usahakan sejauh dan sebanyak yang kita bisa karena makasih banyak banget ya Kak. Ya, kenapa nadanya ketawa ya Kak? Maaf ya guys ya, kurang fokus, suaranya agak bijem juga. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Thank you guys. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Bismillah teman-teman yang di sini semuanya UTBK tahun depan bisa lolos semua. Amin. Luk-luk juga ya guys ya. Luk-luk. Amin. Semoga semuanya lulus UTBK ya. Guys ya didoakan, didukung sama teteh, sama kakak. Senang banget bisa ketemu kalian di sini teman-teman. Semangat terus. Jangan nyerah teman-teman, usahakan sampai berhasil karena sampai kapanpun ya usaha itu nggak ada yang sia-sia teman-teman sampai nanti di masa depan kita bilang alhamdulillah ini yang aku pengen dari dulu, ini yang aku perjuangin dari dulu, ini yang aku korbankan semuanya demi ini gitu ya teman-teman ya, masa depan yang cerah dan gemilang. Sama-sama teman-teman ya, senang bisa berbagi sama teman-teman semuanya. Thank you very much, thank you very much teman-teman. Eh, udah ya, udah kekirim ya. Ya, you are welcome. Aduh, jadi seneng dibilang Miss, guys. Betulnya kakak udah nikah ya, guys. Jadi bukan Miss lagi. Tapi seneng dibilang Miss. I'm so sorry for all my making mistakes. Mohon maaf ya teman-temannya atas segala kesalahan atau kekurangan. See you next time. Semuanya sehat-sehat terus, semangat terus. Bismillah rezekinya lolos UTBK di tahun depan. Amin. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh live ya yang udah download. Thank you. Terima kasih, Kak.